Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kehadirat Allah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam rangka thalabul ilmi, sharing pengetahuan di antara kita semua. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa tetap dalam ada lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya kebagian untuk sedikit sharing tentang hal-hal yang berkaitan yang tidak akan lama lagi. Dalam perhitungan hari kita akan menghadapi salah satu dua hari beraya besar di kita yang sudah kita lalui. Adalah kemarin Idul Fitri, yang kita hadapi sekarang adalah Idul Adha. Hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha tentunya menjadi hal yang biasa, kemudian menjadi rutinitas kehidupan kita, terutama masyarakat muslim di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah saya hanya hari ini sekedar untuk menyampaikan sajalah ya, walaupun ini hasil Munas Tarjih tahun 2014, tetapi perkembangannya relatif masih seperti itu ya, hasil keputusan-keputusannya. Ini hasil kajian dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang hasil atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurban gitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama tentang pengertian kurban gitu ya. Kedua tentang dasar hukum kurban, kemudian hikmah kurban, binatang atau hewan yang layak untuk dijadikan hewan kurban, kemudian penyembelihan, kemudian pendistribusian, dan persoalan-persoalan yang muncul kemudian di ibadah kurban ya. Hal-hal yang mungkin di lapangan seringkali masyarakat seringkali berkeluh kesah, pertanyaan pada hal-hal yang sifatnya takut apa yang dilakukan kita ini tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Mungkin kalau dibahas ini terlalu panjang ya. Kita akan mengambil dulu Bapak Ibu semua pada persoalan-persoalan dasar ya. Ini hasil keputusannya sangat singkat, 14 halaman ya. Dan di ibadah kurban relatif tidak terlalu banyak perbedaan sesungguhnya ya. Yang pertama, ini hanya sekedar mengingatkan saja ya. Nanti mungkin di beberapa waktu ke depan kita bisa sharing saja pengetahuan berkaitan dengan hal-hal yang pelaksanaan ibadah kurban ya. Sekedar mengingatkan saja hal-hal mendasar dari kita. Dari putusan Munas Tarjih ke-28 ini diputuskan tentang apa yang diambil dari hadis-hadis Nabi maupun Al-Quran berkaitan dengan ibadah kurban ya. Yang pertama, kalau mengacu pada Al-Quranul Karim, maka dasar hukum atau dasar normatif pelaksanaan ibadah kurban itu adalah mengacu salah satunya ayat dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ayat ini menunjukkan pada secara umum maknanya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Maka ketika Allah memberikan berbagai macam kenikmatan yang disampaikan terutama bagi kita sebagai umat manusia dengan fasilitas kehidupan ini, maka kewajiban kita adalah wanhar, berkurban, berkorban, mengabdi dan menyembah gitu. Dasar inilah yang dijadikan secara umum oleh para ulama untuk menjadikan kewajiban ataupun perintah kita melaksanakan kurban. Saya langsung saja karena keterbatasan waktu ya. Mohon maaf kalau nanti ada sedikit-sedikit kesalahan ya. Yang pertama, dalam putusan Munas Tarjih ke-28 ini dengan berdasarkan hadis yang diambil ya dengan metode tarjih mana yang lebih kuat,
Satu tentang jumlah hewan kurban ini tentunya sudah familiar lah ya, sekedar mengingatkan saja lah bahwa seseorang telah dianggap cukup berkurban dengan seekor kambing. Ya, ini hadisnya diriwayatkan Muslim yang diambil dari Jundab bin Sufyan. Ya, hadis ini mengindikasikan atau menyiratkan kepada kita bahwa seseorang Muslim itu ketika berkurban seorang diri dengan kambing sudah cukup gitu ya, sudah biasa. Ini cuma dalilnya seperti ini ya. Dari Jundab bin Sufyan berkata, saya telah menyaksikan Idul Adha atau dalam pelaksanaan saat Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai sholat bersama orang banyak, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum melakukan sholat, hendaklah ia menyembelih seekor kambing penggantinya. Jadi pada saat itu mungkin ada jamaah yang menyembelih kambing tapi belum sholat Idul Adha gitu ya, dan itu sudah terjadi. Maka kata Rasulullah, ya, itu mau sekedar kambing guling aja lah itu malah. Maka ini harus diganti gitu ya, karena pelaksanaan sholat ataupun pelaksanaan penyembelihan hewan kurban harus dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha gitu ya. Seperti membayar zakat gitulah ya, setelah sholat Idul Fitri itu sedekah biasa. Jadi ada beberapa ibadah yang memang selalu terkonteks dengan waktu ya. Nah, begitupun Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban ini harus ya, karena namanya Idul Adha. Adha itu adalah kata Ustaz Ade Hidayat dekat dengan kata duha, terang, cerah gitu ya. Jadi pelaksanaan penyembelihan itu atau termasuk sholat Idul Adha itu adalah pada dekat waktu-waktu duha gitu ya. Ini berarti satu kambing cukup bagi seorang secara normatifnya. Yang kedua, seekor sapi telah mencukupi 7 ya. Kemudian 7 orang dan seekor unta itu cukup bagi 7 atau 10 orang. Ini hadisnya ya. Ini saya hanya sekedar mengungkapkan saja hal-hal yang relatif ini sudah diketahui banyak orang. Sekedar mengingatkan saja karena pelaksanaan kita yang dekat kurang lebih 1 minggu lagi ya. Ini hadis diterima dari Jabir bin Abdullah. Ya. Hadis ini saya bacakan lebih cepat terjemahnya saja. Kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Jadi sapi itu di berbagai hadis hampir sebagian besar menunjukkan pada akumulatif 7 orang. Tapi kalau unta ada yang menyebut 7 orang, begitupun ada yang menyebut 10 ya. Sekarang mungkin harga-harga sapi relatif pada tinggi Pak ya. Ada pedet saja sudah di kisaran 20 juta gitu ya. Nah, kalau unta mungkin yang pernah ke haji bisa lebih, mungkin harga unta lebih daripada sapi Pak ya. Sekarang berapa Pak biasanya harga unta itu? Kalau yang 50 juta ya. Jadi kalau ada dulu cerita bahwa Abu Bakar satu kali kurban sampai 10 unta, ini luar biasa ya. 30 atau 50 kali sekian, satu orang saja sudah sekian juta gitu ya. Nah, ini hadisnya yang menyebutkan bahwa unta itu bisa 7 orang atau sekitar 10 orang gitu ya. Ini hadisnya diterima dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Kemudian hari nahar ya, maksudnya Idul Adha tiba, maka kami bersama melakukan kurban 10 orang untuk seekor unta dan 7 orang untuk seekor sapi. Jadi unta itu bisa 10 orang, bisa juga adalah 7 ya. Kalau sapi atau mungkin sejenisnya semacam kerbau itu adalah 7 orang. Kalau unta bisa 7 dan 10 ya. Nah, itu mungkin yang sering di kita, sehingga di masjid-masjid atau di DKM di kita, di panitia seringkali beberapa cara ya. Kalau di kampung saya dulu ada istilah tabungan kurban gitu ya. Nih sapinya ada berapa nih, bisa dilaksanakan seperti itu untuk mempermudah gitu ya. Sehingga kalau dalam jangka waktu yang relatif agak lama, kalaupun uang tidak pas dengan harga sapi, bisa menambah lebih dekat gitu ya. Nah, Bapak-bapak Ibu semua, nah ini tentang hewan kurban atau penerima daging kurban ya. Kalau zakat itu ada mustahiknya Pak ya, 8 asnaf itu. Nah,
di penerima atau mustahiknya daging kurban itu ya secara umum memang Rasulullah SAW dalam berbagai hadis menyebutkan al-fakir ya, terutama adalah orang-orang fakir, orang-orang yang secara material itu kekurangan ya, fakir miskin yang diutamakan gitu ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari seringkali terutama di berbagai daerah pabaliut Pak domba teu acan di ieu tos teu aya eta nanti anggota tubuh nanti kamarna gitu ya. Nah, tidak tertib ya sehingga seringkali kalau pelaksanaan seperti ini menurunkan tingkat trust ya, kepercayaan masyarakat. Pengelolaannya kayak begini di sini mah ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua karena ibadah haji, ibadah kurban ini adalah ibadah mahdhah lah sebut saja, ibadah yang memang juklakna juknisnya sudah diberikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya kita tidak repot-repot untuk inovasi dalam artian seperti ini ya. Sehingga dulu pernah saya waktu di kampung ada seorang ibu, Pak bisa nggak kalau kurban dengan ayam ayam dengan sejenisnya yang jumlahnya relatif dengan sama dengan kambing. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kalau lihat ke hadis sudah selesai sebetulnya ya, hewan kurban itu adalah seperti sapi, unta dan kerbau yang lainnya. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang digunakan dalam pembagian hewan kurban ini merujuk pada Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Hajj ayat 28 dan Quran surat Al-Hajj ayat 36 ya. Secara langsungnya memang tidak langsung berkenaan berapa persennya, tetapi ini menunjukkan pada bahwa hewan kurban harus terdistribusikan secara benar ya. Di ayat-ayat ini ditunjukkan bagaimana salah satu rasa bersyukur kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan ya dalam surat Al-Hajj ini ayat 28 yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqakumullah min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Di ayat ini sangat jelas sekali bahwa hewan-hewan kurban ini adalah harus diberikan, dinikmati, kemudian terutama al-ba'is al-fakir ya, bagi mereka yang al-fakir gitu ya. Nah, filosofinya Bapak Ibu semua bahwa hewan sesungguhnya bagi kita adalah makhluk seperti kita semua gitu ya, makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hewan ini termasuk sapi yang lainnya itu adalah diutamakan untuk yang lebih bermanfaat gitu. Kalau saya lihat di media sosial, terutama kemarin ketika ada hari raya agama tertentu ya di negara lain, seperti sapi itu diagungkan Pak ya, menjadi hewan yang sakral gitu ya. Nah, kita menempatkan bahwa hewan ini adalah sebagai makhluk Tuhan yang mungkin derajatnya sama dengan kita dalam artian ciptaan Allah, tetapi dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita sebagai umat manusia. Tapi mohon maaf di agama lain, di keyakinan yang lain yang menganggap bahwa sapi ini menjadi hewan yang sangat suci. Sehingga dengan pemahaman yang berbeda ini Bapak Ibu semua, seringkali secara relasi sosial jadi bermasalah ya. Sehingga masyarakat kita punya keyakinan, punya pandangan ini harus disembelih, sementara di agama lain harus dihormat. Makanya terjadi ini biasanya bentrok ya di salah satu negara sehingga menjadi masalah gitu ya. Ini sama ya. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebetulnya yang terjadi di masyarakat itu pembagiannya gimana Pak biasanya Pak? Kalau hewan kurban itu prosentasenya. Kalau zakat kan ada relatif asnafnya ya. Kalau di kita itu di beberapa keterangan biasanya adalah sahibul kurban itu berhak juga ya sekitar sepertiga dari itu ya. Begitupun yang lainnya ya. Nah, Bapak Ibu semua, di hadis yang diterima oleh Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan Imam Bukhari ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib untuk menangani kurbannya Kangjeng Nabi. Ya, sehingga di berbagai literatur atau termasuk di kita
Sesungguhnya panitia khusus kurban dalam kehidupan Rasulullah tidak ada sebetulnya, Pak. Hanya Nabi saja yang mengutus atau menyuruh Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, silahkan uruslah kurbannya saya, gitu ya. Sehingga apakah panitia kurban khusus yang seperti kita lakukan, yang kita laksanakan sekarang ini dekat dengan perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ini mungkin sebagai upaya saja, ya. Bahkan di berbagai hadis mengungkapkan bahwa yang lebih berhak untuk menyembelih sesungguhnya adalah shahibul kurban sebetulnya, gitu ya. Tetapi kayak saya, Pak, kalau harus menyembelih sapi, maka tenagaan. Apalagi kita tidak punya keahlian, sehingga di kita ada profesi khusus yang disebut dengan jagal itu, gitu ya. Nah, jadi ini hadis yang menunjukkan bahwa boleh menyembelih hewan kurban itu dengan shahibul kurban, yang punya kurban kalau punya kemampuan, atau diberikan kewenangan kepada orang yang lebih mempunyai kemampuan, gitu ya. Terutama mungkin kalau dalam kehidupan sekarang adalah para penyembelih hewan profesional, ya, di rumah-rumah potong hewan, ya. Bahwa kewajiban kita yang diamanahi untuk menyembelih dan mengelola hewan kurban itu adalah kita bisa mendistribusikan hewan kurban itu dengan benar, ya. Bahkan di sini yang sering jadi persoalan itu biasanya pembagian kulit, Pak, ya. Kalau di saya dulu ada pemahaman tekstual, Pak, kulit itu dicacak, Pak. Ya. Makanya ada sebagian ulama berijtihad, punya pandangan nampaknya kurang lebih bermanfaat, Pak, ya, sehingga ada pikiran untuk menjual kulit kurban itu dan digantikan untuk kepentingan yang sama dengan kurban, gitu ya. Karena kalau dicacah, dikerut, ya, dipotong-potong, relatif tidak terlalu bermanfaat, Pak, ya. Seperti misalnya kulit kambing atau kulit sapi yang lainnya, untuk jadi apa coba kalau sekitar 1 os itu. Makanya secara tekstual memang harus dibagikan sesungguhnya. Zaman Nabi itu tidak ada sesungguhnya yang menunjukkan bahwa harus dijual, gitu ya. Tetapi mungkin para ulama melihat kemaslahatannya ketika misalnya kulit ini tidak terlalu bermanfaat dibagikan langsung dengan dipotong-potong, maka panitia berijtihad dengan kesepakatan bersama ini dijual untuk kepentingannya lain. Cuma di hadis-hadis belakangan nanti kita akan dapat bahwa sesungguhnya yang jagal itu, Pak, tidak boleh mengambil upah dari harga itu, Pak. Sehingga di hadis Nabi secara langsung Imam Ali mengatakan bahwa untuk mengupah atau memberikan upah kepada pemotong hewan itu langsung dari shahibul kurban. Sehingga seringkali kalau hewan kurbannya itu misalnya sekarang sapi satu orang misalnya 3 juta, sebut saja 7.800.000, 3.500.000, maka ada udunan, ya, untuk misalnya plastik yang lainnya. Nah, itu adalah untuk kepentingan, salah satunya adalah untuk upah penyembelih itu, Pak. Jadi 3.800.000 atau 4 juta sebut saja, itu adalah murni untuk hewan kurban, Pak. Ya. Sehingga penjagal itu tidak mendapat hak dari sana kalau melihat hadis Imam Ali ini. Ibu bapak semua yang saya hormati, banyak sekali nih kalau untuk penyembelihan dan yang lainnya. Ya, pada intinya dari hadis-hadis ini yang dirangkai oleh Majelis Fatwa di Tarji ini mengindikasikan bahwa pembagian hewan kurban lebih diprioritaskan pada orang yang lebih membutuhkan. Tapi kalaupun shahibul kurban itu ada hak, itu dikembalikan kepada dirinya sendiri. Saya meridokan sajalah dai daging tiap dinten gaya. Tapi pembawaan hewan Idul Adha benten banyak. Hoyong nyate. Tapi pada dasarnya diperbolehkan, gitu ya, shahibul kurban untuk mendapatkan itu haknya, gitu ya, sekitar 3/3. Yang lainnya adalah distribusi kepada kita semua. Kecuali ada yang inovasi, Pak, seperti yang dilakukan teman-teman kan di rumah zakat, Pak, dengan di kornet misalnya, ya, itu, atau dibagikan pada supaya lebih lama kemudian lebih bermanfaat. Karena di kita mungkin pada saat kurban terlalu melimpah, ya. Tapi daerah Papua, misalnya daerah Palestina, daerah Afrika, itu untuk mendapatkan daging sangat susah sekali, gitu ya. Nah, jadi ini adalah ijtihad kemaslahatan, gitu ya. Sehingga ini ada sebagian orang seperti itu, ya.
Nah, sehingga kata kesimpulannya bahwa daging kurban ini diberikan kepada siapa saja. Satu, sohibul kurban yang tadi, ya. Yang kedua adalah orang yang sengsara lagi fakir, artinya orang yang berkekurangan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak meminta-minta maupun orang yang meminta-minta. Jadi orang beda dengan zakat ya kalau ini mah. Orang yang tidak meminta-minta itu mungkin berkecukupan, Pak. Ya, tergantung panitia. Biasanya kalau di kita itu datanya data DKM dan RT masing-masing gitu ya. Jadi hewan kurban ini tidak seperti sesakleknya pelaksanaan asnafnya zakat fitrah gitu ya yang sudah dijelaskan dalam Quran. Kalau ini tidak relatif, tidak terlalu rinci, sehingga maka diberikan keleluasaan kepada panitia kurban sendiri yang lebih tahu ya. Kemudian orang miskin tentunya ya. Jadi itu. Nah, hal lain yang harus kita perhatikan, sekedar mengingatkan, berdasarkan ayat Quran dan hadis tadi dapat dipahami bahwa ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan ya. Yang pertama kata putusan tarjih itu adalah satu, yang diperbolehkan itu memakan daging kurbannya, kemudian membagikan seluruh bagian dari hewan kurban seperti daging, kulit, dan aksesoris hewan kurban yang lainnya. Menyedekahkan kepada fakir miskin, memberikan kepada orang yang berkecukupan, ya. Memanfaatkan kulit hewan kurban, ya. Jadi seperti yang dipahami tadi ya, karena lebih bermanfaat, karena kalau langsung kulit dibagikan dalam arti dipotong-potong seperti daging yang lainnya relatif kurang bermanfaat gitu ya. Yang tidak diperbolehkan adalah menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit lainnya yang tidak punya kepentingan dengan kurban. Bahkan dulu mah ketika saya di Lembur masih ingat Pak, itu kulit sudah kemana gitu. Ya, Pak buru-buru dulu dengan bandar gitu ya. Nah ini alhamdulillah dari hari ke hari relatif lebih nyaman, lebih dipercaya ya, lebih dipercaya untuk memberikan pelaksanaan hewan kurban tersebut gitu ya. Memang yang kalau pelaksanaan seperti ini Bapak Ibu semua relatif sudah pada umumnya gitu ya. Tetapi seringkali tadi ngobrol dengan Ustaz Fadlan, hal-hal ijtihad hari ini ya, yang seringkali kalau di zakat itu ada zakat produktif, ada zakat konsumtif gitu ya. Kalau zakat itu ada yang memang dibagikan pada hari itu habis, ada juga zakat yang memang ditujukan sesungguhnya untuk pemberdayaan. Kalau mustahiknya misalnya hari ini 10, ya ke depan itu minimal berkurang lah, jadi 8 sehingga ada pemberdayaan. Ya, sehingga dulu ada ijtihad. Bahkan tadi Ustadz Badan menyebutkan di salah satu daerah di pimpinan cabang ya di daerah Jawa itu saking banyaknya hewan kurban ya, satu orang itu Pak Badan berapa tadi ya? 17 Pak. Satu jamaah itu bisa memberikan 17 kambing ya, mungkin di sana itu para petani kambing ya. Sehingga kalau kurban itu overload daging, Pak. Sehingga ada yang berpikiran udahlah jangan semuanya disembelih. Ya, ini dimanfaatkan sebagian untuk pemberdayaan, tapi ini masih dalam kajian ya. Tentunya ini sesuai dengan akad kita ya. Kalau harus Sohibul Quran memberikannya untuk disembelih hari itu ya gimana lagi? Mungkin ada skenario yang lainnya ya. Yang kedua, yang tidak dibolehkan oleh Sohibul Kurban itu memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah penyembelihan, tetapi boleh diberi sebagai bagian dari penerima. Nah, yang tadi itu Pak ya. Jadi seperti jagal tadi penyembelih itu diupayakan atau menurut beberapa hadis itu harus diberi dari di luar pembiayaan dari pembelian hewan kurban gitu ya. Nah ini hadis tentang kepanitiaan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sesungguhnya zaman Nabi tidak ada panitia khusus penyembelihan hewan kurban ya. Hanya Ali menyuruh saja Kanjeng Nabi menyuruh Ali saja untuk mewakili lah, menyembelih, kemudian mengurus dan membagikan hewan kurban itu kepada yang berhak ya. Nah, ini kepanitiaan ini lebih persoalannya adalah maslahatul mursalah saja ya, kebaikan, karena tidak semua orang bisa untuk mengurus seperti itu. Nah ini hadisnya Bapak yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ketika diutus oleh atau diberikan amanah oleh Kanjeng Nabi untuk mengurus hewan kurbannya sampai pembagian, dia tidak memberikan upah kepada
wala yu'ti fi hijaratuha min hasyai'an. Dia tidak memberikan upah jagal itu, menyembelih hewan itu dari pembiayaan kurban. Dia ambil dari sesuatunya, uangnya sendiri gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi kesimpulan bagi kita semua di panitia-panitia yang diberikan kepercayaan di DKM, di RW yang lainnya, bahwa para sohibul kurban yang bermaksud kurban di tempat tertentu ini harus memberikan uang lebih untuk operasional itu. Apalagi di kita banyak sekali ya panitianya yang lainnya. Nah ini hadisnya Bapak Ibu semua yang diriwayatkan Imam Daud ya. Qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa uqsima juludahu wa jilaluha wa amaroni an la yu'ti an u'tiya al jazara minha syai'an wa qala nahnu nu'tiha min idina. Kata sebagian sahabat mengatakan bahwa kami memberikan upah kepada para penyembelih hewan kurban itu adalah min indina, dari sisi kami. Artinya dari uang operasional ataupun yang dimiliki kami sebagai pribadi ya. Nah, ada beberapa kasus yang terjadi zaman Kangjeng Nabi Muhammad dan tentunya seringkali terjadi zaman kita adalah bagaimana orang yang sudah meninggal kemudian dikurbankan lah, artinya bukan dibadalkan ya. Kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau orang yang meninggal pada dasarnya itu adalah sudah terputus amalnya, Pak. Ya. Di berbagai ayat menunjukkan salah satunya adalah An-Najm mengatakan bahwa orang yang meninggal itu tidak bisa melakukan amal lagi sehingga dia terputus sesungguhnya gitu ya. Tetapi ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa orang yang meninggal tetap wajib harus berkurban kalau dia semasa hidupnya, kalau dekatnya dia bernazar. Doh jang mate hayang kurban lamun boga milik manazar hayang kurban keburu meninggal. Maka ahli warisnya ini berkewajiban untuk menunaikan kurban tadi. Karena nazar ini dalam pandangan Nabi setara dengan utang, Pak. Ya. Maka Kangjeng Nabi menyebutkan pada ahli waris, kepada orang-orang yang kalau kita mendengar di pemakaman misalnya, Bapak Ibu semua, kalau dari yang wafat ini kebetulan punya utang piutang dengan persoalan dunia yang lainnya, maka kewajiban ahli waris yang menuntaskannya, gitu ya. Jadi nazar ini wajib ditunaikan, ya. Jadi kalau ibu kita, kemudian saudara kita sewaktu hidupnya bernazar ingin kurban, kemudian dia tidak tersampaikan karena persoalan usia, maka ahli warisnya wajib untuk menuntaskan kurban tadi, karena nazar ini sebanding dengan utangnya. Ya, dalam berbagai hadis disebutkan bahwa mayit itu ruhnya itu mudabdabun bainas samai wal ard. Ya, dia berada posisi di tengah-tengah antara langit dan bumi karena dia tidak sampai, karena dia masih terlilit utang dengan persoalan duniawi. Ya, ya kalau di kita misalnya orang meninggal karena membawa korupsi berat lah ya, sehingga mandu gibah kayak itu. Makanya kalau persoalan utang ini, aduh saya selalu istighfar, suka lupa, apalagi dengan kawan pinjam 50.000 itu, harus kemana aja, poho gitu ya. Ya mohon itu mungkin secara urusan duniawi diselesaikan ya, sesama kawan teman mungkin diikhlaskan saja ya. Tapi kalau utangnya 1 triliun beda lagi Pak ya. Apalagi utangnya ke negara, ke rakyat 2 sekian triliun, wah itu masalahnya panjang sekali ya. Ini artinya bahwa mayit atau saudara kita yang meninggal ini harus menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang memang sudah tidak ada urusan dengan dunia itu, gitu ya. Kalau masih ada dengan urusan dunia, maka kewajiban kita sebagai ahli waris tentunya harus menyelesaikan. Ya. Tetapi lain halnya misalnya mungkin tidak mampu, ahli warisnya tidak ada gitu ya. Dan hal-hal seperti itunya adalah jauh dari kesempurnaan. Nah, ini hadisnya Bapak Ibu semua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima dari Ibnu Abbas ya.
Zaman Rasulullah SAW pernah terjadi anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadhartu an tuhajja falam tuhajja hatta matat apa ahujju anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummiki dainun kunti qadiyatan uqdullaha fallahu ahqu bil wafa. Ini hadisnya. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya ibuku telah bernadar untuk menunaikan haji, tetapi sebelum sempat menunaikan nadar hajinya, ia terlebih dahulu meninggal dunia. Kata perempuan tadi, apakah saya harus menunaikan haji untuk ibu saya itu? Nabi mengatakan, ya, kerjakanlah haji itu untuk ibumu. Bukankah kalau ibumu mempunyai nadar, hutang, maka wajib membayarnya. Nah, jadi disamakan dengan pelaksanaan ibadah haji gitu ya. Jadi kalau ibu kita, saudara kita bernadar ketika dia mendapatkan sebuah keanugerahan di dunia ini, maka wajib ditunaikan. Begitupun dengan kurban, Pak. Ya. Karena persoalan umur tidak ada yang tahu, persoalan usia tidak ada yang tahu ya. Yang tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, maka kewajibannya adalah kewajiban ahli waris semua gitu ya. Hadis Ibnu Abbas juga mengatakan annahu qala raqibtu imra'atan al-bahr fanadartu an tasuma syahran famatat qabla an tasuma fa'atat ukhtaha Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika lahu fa amaruha an tasum. Begitupun saum. Jadi nadar ini berat ya. Makanya kalau bernadar harus perhitungan banget ya. Apalagi nadarnya itu tidak jangan jauh dari kemampuan kita gitu ya. Nadarnya harus nadar yang memang itu adalah bersesuaian dengan syariat Islam ya. Jangan bernadar yang sama sekali jauh dari ajaran Islam ya. Apalagi ya dia menentang bermaksiat, pada itu tidak boleh. Nadar ini boleh ditunaikan, wajib ditunaikan selama nadar ini punya korelasi dengan ajaran agama yang kita pegang. Kalau nadar itu bertentangan apalagi pasalia dengan ajaran agama, tentunya tidak punya kewajiban untuk ditunaikannya. Ini hadisnya banyak sekali tentang nadar. Hadis satu tadi tentang haji, tentang saum. Nah, ini hadis secara umum. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa orang yang bernadar yang hubungannya dengan pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu, maka wajib ini dilakukan oleh kita semua. Tadi haji, saum, begitupun dengan ibadah kurban. Nah, ini hadis yang menunjukkan kalau nadar itu berkaitan dengan perbuatan yang menolak atau bermaksiat pada ini tidak boleh ya. Ini diungkapkan oleh Siti Aisyah, qalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara ayyuti Allah falyu'tihu, wa man nadara ayyasiyahu fala ya'sihu." Jadi nadar ini semata-mata bisa dilaksanakan semata-mata untuk melaksanakan ajaran agama. Kalau nadar itu bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak wajib ditunaikan. Ya. Nah, persoalan lain yang muncul ini pun sudah terjadi zaman Nabi, Pak ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sekarang dengan masalah kurban itu pun sudah terjadi. Jadi hari ini kita relatif lebih lengkap kalau kurban ya. Berkaitan dengan persoalan-persoalan yang muncul dengan ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini hadis yang menunjukkan bahwa kulit kurban hewan itu bisa dibelikan seekor kambing ya, dan dimanfaatkan untuk kambing juga Bu ya, untuk pelaksanaan yang lainnya. Ini hadisnya dari Sulaiman ibnu Musa berkata, Zubair telah menceritakan kepadaku bahwa Abu Sa'id Al-Khudri telah mendatangi keluarganya. Kemudian dia mendapati semangkok besar dendeng dari daging kurban dan ia tidak mau makan dendeng tersebut. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi Qatadah ibnu Nu'man dan menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah memerintahkan agar tidak makan daging hewan kurban lebih dari 3 hari agar mencukupi kamu sekalian. Dan sekarang saya membolehkan kamu akan hal itu. Jadi dulu tidak boleh dideng-deng itu ya.
Maka mungkin kornet ini dalilnya ini ya. Di Muhammadiyah Pak Padan sudah ada inovasi kornet belum? Lajis? Udah ya. Ini seingat saya dulu waktu di rumah zakat, ini pengalamannya di Australia gitu ya. Sehingga ijtihadnya adalah mungkin dari hadis ini ya, bahwa dulu itu tidak boleh melebihi 3 hari ya. Sehingga ini lebih manfaat bagi daerah-daerah tertentu. Cuma kalau dulu di deng-deng, ini sekarang lebih modern lagi, dikornetkan gitu ya. Sehingga masyarakat di daerah tertentu yang kekurangan bisa langsung memakannya dengan instan gitu ya. Oleh karena itu, makanlah bagian dari kurban tersebut yang kamu sukai. Jangan kamu menjual daging kurban tersebut dan daging hewan kurban tersebut ya. Jadi daging kurban tidak boleh diperjualbelikan ya, semata-mata untuk dikonsumsi ini ya. Jadi dengan dalil tadi karena overload daging kurban atau hewan yang dikurbankan, maka ini harus dipertimbangkan kembali ya gitu. Apakah diproduktifkan? Ya, mungkin akarnya beda lagi ya. Kalau melihat ini tidak boleh kita ya. Hadis-hadis yang menunjukkan seperti ini. Hadisnya banyak, tapi mungkin ini diambil beberapa hadis yang status derajatnya sahih ya, lebih sahih lah dibandingkan yang lainnya. Nah, ada fenomena lain ya. Dulu dalam Munas Tarjih di tahun 2014 ada sebuah usulan gitu ya. Ketika kita mau kurban ada uang, kemudian ada bencana. Apakah tsunami, bencana Gunung Merapi gitu. Nah, saat itu ada sebuah pertanyaan, Pak, ini saya mau berniat berkurban gitu. Tapi ada kejadian bencana. Ya. Apakah ketika saya mengalihkan kurban ini menjadi uang bencana, statusnya sama atau tidak? Ya, ini pernah mengemuka ya, sehingga ini dibahas khusus gitu ya. Nah, di hasil putusannya saat itu kalau saya baca dan saya simpulkan bahwa bagi orang yang berlebihan maka bisa saja uang tadi dialihkan untuk bencana tadi, tetapi dia kurban lagi. Ya. Itu kesimpulannya ya. Yang kedua, kalau sudah diserahkan ke panitia uang tadi, maka si panitia harus minta izin. Tidak boleh ngambil sepihak langsung, wah Pak dari ini lebih bermanfaat, karena urusannya nanti ada hadis yang mengatakan bahwa membantu orang yang untuk mempertahankan kehidupannya itu lebih darurat tinimbang kita untuk konsumsi daging kurban. Ya. Tetapi Bapak Ibu semua, kalaupun memang ada pertanyaan, ada persoalan seperti itu, maka tetap si panitia tidak boleh mengambil kesimpulan, tidak boleh mengambil keputusan sepihak tanpa harus tanpa persetujuan dari sahibul kurban, gitu ya. Jadi pilihan sesungguhnya ini ya. Walaupun memang membantu orang yang bencana itu adalah persoalannya adalah persoalan hidup dan mati, maka tetap ini harus ada ijab qabul dari sahibul kurban bahwa uang yang dititipkan kepada panitia itu pada niat awalnya adalah untuk berkurban, gitu ya. Jadi karena status walaupun kurban itu sesungguhnya hukumnya apa coba Pak? Kalau kurban itu wajib, sunnah muakkad. Kalau saya baca tulisan Ustaz Adi Hidayat, para ulama ada 3 pendapat gitu ya. Ada yang menyebutkan wajib dengan ayat-ayat Quran yang menunjukkan kewajiban kita untuk berkorban. Ada lagi para ulama mengatakan ini adalah sunnah muakkadah gitu ya. Walaupun sunnah, tetapi memang tingkat sunnahnya sangat dianjurkan kepada kita semua, bagi mereka yang punya kemampuan saat itu. Ya, bahkan madhab tertentu mengatakan kenapa wajib? Karena bagi orang yang punya kemampuan, misalnya punya harta pada saat pelaksanaan dekat dengan Idul Kurban, kemudian dia tidak melaksanakan kurban, kata Rasulullah, dengan jangan dekat-dekat kepada masjid kami. Sehingga dengan dalil itu mengatakan ini berarti wajib bagi orang yang mampu gitu ya. Nah, tapi Pak Adin rahimakumullah, sesungguhnya ini adalah lebih dekat dengan sunnah muakkadah gitu ya. Artinya sunnah tetapi derajatnya luar biasa kuat. Nah, pada konteks ada pertanyaan apakah kita maju kepada untuk membantu bencana sosial,
Karena membantu bagi mereka yang dalam keadaan itu adalah wajib, ya. Sementara kurban adalah sunnah, gitu ya. Tetapi akhirnya adalah jalan tengah saja. Bagi mereka yang punya kemampuan dua untuk melaksanakan, membantu orang yang lagi bencana kemudian ini melaksanakan kurban, ya bayar lagi. Kalaupun kita harus memilih, maka tetap kita harus ada izin dari sahibul kurban, gitu ya. Nah, ini ayat yang digunakan, ya. Barang siapa yang membiarkan orang lain meninggal atau mati tanpa alasan yang jelas, kemudian yang lainnya, maka itu seolah kita membiarkan pembunuhan massal, Pak. Ya. Ini ayat Qur'annya dalam surat Al-Maidah, ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini kesimpulannya adalah menghadapi dua macam ibadah, ya. Membantu orang yang bencana nasional, gempa bumi dan bencana yang lainnya disunahkannya berkurban. Satu, bagi yang mampu untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena musibah dan gempa bumi secara memadai sekaligus dapat melaksanakan ibadah kurban. Dua macam ibadah ini bisa dilaksanakan secara bersama, gitu ya. Kedua, bagi yang harus memilih salah satu saja di antara dua ibadah tersebut, hendaknya didahulukan memberi bantuan dalam rangka menyelamatkan. Nah, ini pandangan, ya, bisa dilaksanakan yang mana. Jika dana telah diserahkan kepada panitia kurban, hendaknya panitia meminta kerelaan. Artinya harus meminta izin dulu kepada sahibul kurban karena niat awalnya adalah untuk berkurban, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, saya tidak ke praktek menyembelih, Pak. Ya, karena saya terus terang belum pernah, Pak. Takut salah nanti, terutama di praktek-praktek itu, ya. Tetapi di berbagai hadis itu banyak sekali, ya, bagaimana etika untuk menyembelih. Yang jelas, walaupun hewan itu diciptakan untuk konsumsi umat manusia, dalam Islam kita punya etika bagaimana memperlakukan hewan itu, gitu ya. Bahkan di sebagian orang itu, saya di mana mendapatkan itu ditembak, gitu, Pak, ya, di kepalanya. Di salah satu pesantren di Indramayu misalnya, saking modernnya, itu ditembak, dimasukkan ruangan, ya. Apakah boleh atau tidak? Nah, saya belum ke arah sana, gitu, Pak, ya. Karena dengan ditembak itu menyembelih itu menyakitkan katanya, Pak, ya. Nah, ada seperti itu, ya, sehingga penyembelihannya tidak melalui dengan memutuskan. Tapi kalau lihat dari hadis-hadis yang dilakukan atau yang disarankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itu semuanya adalah dilaksanakan pada saat itu dengan disembelih. Tentunya dengan menggunakan alat cara yang lainnya yang tidak menyakiti hewan. Jadi kalau di dunia ini sekarang ada hak asasi manusia, Pak, maka dalam Islam ada hak asasi hewani, gitu ya. Walaupun boleh, maka hewan itu untuk kita semua, tetapi kita punya etika, ya. Jangan terjadi ketika menyembelih pisaunya tumpul, Pak, ya. Kasihan juga, gitu ya. Di berbagai daerah misalnya tiba-tiba ada sapi yang sudah disembelih itu gerejek deh lompat, Pak, ya. Itu mungkin tidak sempurna, gitu ya. Makanya saya kira ini butuh orang-orang ahli, ya. Karena kalau orang-orang yang tidak ahli untuk menyembelih, kasihan juga kepada hewannya. Walaupun hewan itu diabadikan atau diabdikan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu semua, secara prinsip seperti itulah, ya, dalil-dalil yang dikemukakan untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban dalam pelaksanaan Idul Adha ini semata-mata kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga pada akhirnya apa hikmah di balik itu semua, ya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah di balik itu semua kalau mengacu kepada salah satu ayat Quran yang mengatakan bahwa Allah itu mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan potensi kepada kita, dua potensi yang mungkin ini adalah modal utama manusia. Sifat ketakwaan dan sifat pembangkangan. Fujur dan takwa, gitu ya. Nah, sifat fujur ini hampir sebagian besar ini selalu dekat dengan sifat-sifat hewan. Rakus misalnya, ya. Kemudian hewan itu tidak mau berbagi, ya. Di sebagian hewan yang buas. Kemudian tidak taat aturan, tidak tahu apa. Semuanya adalah sifat-sifat hewani, gitu ya. Nah, Idul Kurban ini adalah salah satunya simbolis kepada kita hikmahnya bagaimana potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam kehidupan sehari-hari, kita adalah menutup sifat-sifat hewan kita dengan cara salah satunya adalah disembelih, Pak.
Jadi kalau bisa sifat-sifat hewan itu jangan diberikan celah bagi kita masuk, ya. Sehingga yang muncul dalam diri kita itu adalah memaksimalkan sifat-sifat ketakwaan, keilahian ini. Jadi dengan dua karakter, dua sifat inilah sesungguhnya posisi manusia itu pada posisi yang sangat di tengah-tengah, Pak. Dengan derajat ketakwaannya, dengan derajat apa yang diberikan potensi Allah dengan sifat ketakwaan ini, maka manusia ini bisa melebihi derajat malaikat, Pak. Apa buktinya? Walaupun malaikat ini sudah lebih senior hidup di dunia ini, diciptakan oleh Allah beribu tahun yang lalu, kemudian tiba-tiba Allah mengutus menciptakan makhluk baru yang disebut dengan Adam. Maka yang berhak menjadi khalifah adalah manusia ini. Inilah yang dalam Al-Quran banyak sekali ayat menunjukkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan itu melebihi makhluk yang lainnya pada derajat, pada bentuk penciptaan yang paling sempurna. Tetapi ketika manusia tidak mengembangkan sifat ketakwaan inilah summa radadnahu asfala safilin. Maka manusia akan kami turunkan pada tempat asfal. Asfal itu aspal, Pak, ya. Supla itu di bawah, makanya aspal itu tidak ada yang di atas, Pak. Walaupun di atas tetapi mobilnya di atas. Artinya paling bawah gitu. Ya. Summa radadnahu asfala safilin. Ketika manusia tidak memahami kediriannya sebagai manusia, maka kami akan lemparkan, akan turunkan pada derajat yang saling rendah. Apa? Itu jiwa-jiwa kehewanan itu. Dan kalau dipikir, Pak, kita makan seberapa, Pak, ya? Apalagi mohon maaf maju ke umur, Pak, ya, paling doang sapiringin atau serada hese, Pak. Ya. Makanya saya dengan sifat kehewanan walaupun badan manusia ini kecil, tapi dengan sifat kehewanan yang rakus, bayangkan saja, mohon maaf kalau saya salah, ada orang yang ambil uang rakyat 271 triliun. Pada dianggon naon eta, Pak, pada tuang naon eta coba. Singa, domba lah, kambing, kalau ngambil ke kebun orang lain paling daun sampel, Pak. Tapi manusia dengan kerakusannya daun sampelnya dicanak, tangkal batang sampelnya dicanak, sampel lagi didudut gitu. Kacida gitu ya manusia mah. Kalau hewan paling hanya satu mangsanya saja. Tapi manusia dengan kekuasaannya, dengan otoritasnya bisa saja menyengsarakan. Tangan ini bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Kalau saya sebagai presiden, kalau saya sebagai wali kota, kalau saya sebagai gubernur misalnya, ketika jiwa kehewanannya berkuasa, maka tangan ini bisa merugikan orang lain. Maka paling tidak hadirin rahimakumullah, pelaksanaan Idul Kurban ini dengan salah satunya menyembelih hewan, itu adalah simbol bagi kita bagaimana ruang celah masuk jiwa rakus ini disembelih sajalah, supaya kita yang berkembang nanti dalam diri kita adalah sifatnya ketakwaan, bukan sifat fujurnya. Itulah yang nanti akan menyebabkan kita semua menjadi derajat makhluk yang disebut manusia pada posisi yang sangat mulia itu. Biasanya ketika sifat hewani ini muncul, maka yang muncul adalah jiwa-jiwa kehewanan ini, gitu ya. Sehingga derajat khalifah manusia itu bukan lagi khalifah, justru dia adalah pada derajat yang paling rendah. Di ayat yang lain Allah mengungkapkan bahwa sesungguhnya kami telah memberikan pendengaran, penglihatan, bahkan fuad, tetapi kebanyakan manusia tidak memanfaatkannya. Bahkan dalam Quran balhum adol, ya. Bahkan manusia perilakunya lebih sesat. Kalau di istilah Sunda itu bahkan lebih atah adol katanya. Lebih sesat gitu manusia itu ya. Nah, Bapak Ibu semua, karena mungkin waktu relatif terbatas, saya mohon maaf sekali nih, banyak hal yang belum terbahas, yang bisa dibahas. Ini hanya sekedar mengingatkan sajalah bagi kita, terutama bagi bapak-bapak yang menjadi panitia Shaibul Quran, banyak hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Idul Kurban, karena ibadah kurban ini adalah ibadah yang syariatnya, waktunya, pelaksanaannya harus nyuruh dengan sunnah Kangjeng Nabi Muhammad. Ini ditakutkan pelaksanaan kita tidak nyuruh, ya, tidak dekat dengan sunnah, dan itu bahaya gitu ya. Seperti tadi ada sahabat yang sudah menyembelih sebelum pelaksanaan sholat id, maka itulah udah itu mah kambing guling, kurban itu kan lebar ya, karena itu dia punya semangat tetapi tidak punya pengetahuan. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sajalah sebagai pengingat untuk hari ini pelaksanaan ibadah Idul Kurban ini.
Sekali lagi atas diri yang masih banyak kekurangan, banyak khilaf, mohon maaf nih kalau ada penjelasan yang kurang pas, yang jauh dari kesempurnaan. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.